Setelah Jumatan saya ngelihat pasangan saya itu bersama wanita itu. Dia juga mukul ke aku gitu. Ya, mukulnya kayak ditendang gitu. Ditendang terus akhirnya saya tuh balik. Akhirnya aku balik ke rumah. Halo Sobat KTV, berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi CS. Selamat datang dalam program Cerita Selingkuh. Di sini telah hadir narasumber kami yang keempat, namanya Mary. Ya, selamat datang di studio kami, Mary. Ya, terima kasih. Gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah sedikit bahagia lah gitu. Bahagia. Iya, bahagia. Karena akan diceritakan soal perselingkuhan ini, pengalaman sekarang sedang berjalan atau pengalaman yang sudah lalu atau seperti apa? Pengalaman ini bukan yang sekarang sih, tapi udah lalu. Udah lalu berarti. Udah move on. Kalau move on ya. Iya, siap. Bisa dikasih nih kisi-kisinya dulu dikit seperti apa nih? Untuk kisi-kisinya tuh intinya dia sama saya tuh berakhirnya karena sebuah titel dan harta. Hanya itu saja. Oke. Oh, itu yang menjadi salah satu penyebab perselingkuhannya. Ya. Oke. Korban pelaku? Korban. Oh, korban. Iya ya. Ya, sahabat KTV, sebenarnya program ini bukan untuk membuka aib seseorang, tapi ini adalah saya ingin menegaskan kembali bahwa pengalaman positif ataupun pengalaman negatif itu bisa menjadi pembelajaran yang baik bagi orang lain. Kenapa? Karena untuk tahu bahwa api itu panas tidak harus menyentuhnya. Bisa saja kita belajar dari pengalaman orang lain. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Gimana nih ceritanya? Ceritanya tuh awal mulanya saya tuh sama dia itu, anggaplah saya sebut namanya Z aja. Z. Ya, inisial aja lah. Z itu adalah salah satu laki-laki yang saya kenal waktu masih zaman SMP kelas 3. Dan kebetulan saya tuh kenal sama dia dari salah satu teman sekolah. Dan kebetulan teman saya itu lagi ada acara gitu di rumah saya. Adalah kakaknya itu, dia kakak sepupunya. Kakak sepupunya tuh jemputlah teman saya di rumah saya waktu itu. Setelah dia jemput, duduk di teras rumah, tiba-tiba kita ngobrolnya hanya sepintas, tanya kabar gitu, tanya kegiatan, ekskul sekolah, apalah gitu. Nah, setelah kita ngobrol, dia tukar nomor gitu. Waktu itu masih gak ada BBM kalau nggak salah, belum ada. SMS-an. Ya, SMS-an. Dia itu selang berapa hari dia ngajak jalan. Saya yang anaknya suka mengurung diri di rumah tanpa sering keluar dengan teman ataupun teman laki-laki dan perempuan. Ya saya takut lah gitu ya. Kenalan sama cowok itu takut sebenarnya. Terus nekat mau jalan sama dia terus melalui teman saya itu, sepupunya gitu. Oke. Sorry, sebelum lanjut itu usianya waktu itu sama-sama kelas 3 SMP atau berbeda? Lebih dewasa dia sih, kita selisih 5 tahun. Oh, 5 dari tahun. umur. Berarti ya. waktu itu kamu SMP kelas 3, dia kuliah. Oh, kuliah. Iya. Masih awal-awal kuliah berarti. Iya, betul. Kuliah. Awal kuliah. Terus dari kamu takut yang mau keluar, apa waktu itu pertimbangannya bisa kamu tiba-tiba ada effort juga untuk keluar? Awalnya tuh kan saya takut karena dimarahin sama orang tua kan gitu ya, sama orang rumah lah gitu. Cuman waktu itu kok ada yang
kayak pengen ya, cobalah gitu. Di hati tuh ya cobalah gitu keluar gitu. Kenapa harus di rumah tok gitu lah. Akhirnya mencobalah gitu. Nekat dengan harus berbohong dengan orang tua gitu. Ya akhirnya dapat izin dari orang tua. Ya di situ saya tuh merasakan sensasi baru, yaitu nuansa keramaian sama seringnya ketemu sama orang luar kayak gitu. Berarti introvert awal. Ya. Oke. Udah itu setelah saya jalan sama dia, jalan keliling ya Arek Lancor lah gitu. Kita sempat berhenti di taman di situ di Arek Lancor ngobrol. Adik sudah punya pasangan atau apa? Ya basa-basi lah ya seorang laki-laki. Nah udah itu di situ dia tuh ngasih suatu kenyamanan buat saya. Dari hal kecil dia itu sudah jujur, terus dia menceritakan keluarganya, juga menceritakan dirinya setiap harinya apa yang dia lakukan. Ya kok enak gitu. Kita ngejalanin waktu itu masih PDKT ya, belum pacaran. Selang tahun 2000 Kok tahu PDKT? Kok tahu kalau waktu itu PDKT? karena kan kita sering komunikasi waktu itu. Oh berarti kamu juga mendekatkan diri. Ya gitu deh pokoknya. Oke. Nah udah itu kita sudah PDKT-an waktu itu, selang berapa bulan gitu ya kita jalanin PDKT-an itu. Dia sering jemput saya pulang sekolah saya dijemput, terus diantar pulang langsung ke rumah. Akhirnya dia tuh malam minggu dia mengungkapkan perasaannya. Sudah berapa lama dari kenal? Kalau yang dari kenal sama PDKT-nya tuh sekitar ya 3 bulan. 3 bulan kita ngejalanin itu. Ya, kita jadian gitu. Memang waktu itu kan cewek lah ya. Cewek tuh kalau sudah dikasih rasa nyaman gitu, kayak seperti diprioritaskan aja gitu sama laki-laki, pasti kan timbul perasaan juga kan. Nah, disitulah saya tuh menerima dia karena saya juga nyaman sama laki-laki ini, kok kayak saya dihargain gitu. Apa-apa dia juga cerita, saya juga cerita, ya udah saya terima. Selang kita ngejalanin hubungan itu selama 1 tahun, kita tuh nggak pernah ada yang namanya tuh tengkar dalam 1 tahun. Selama 1 tahun. Nah, dia ngajak ingin serius. Oke, saya bilang kalau kamu memang laki-laki yang mau ngajak saya serius, kenali saya sama orang tuamu. Kan saya ngomong gitu. Itu selang pas saya mau naik ke SMA kelas 1, mau masuk SMA. Nah, setelah itu saya kenal lah sama orang tuanya. Ya orang tuanya memang gak memandang saya itu dari mana, anaknya siapa, enak lah gitu, anggaplah dihargai kan gitu ya. Setelah itu karena dia itu figurnya itu kiai, anaknya kiai, jadi saya itu ya merubah penampilan dan sikap saya juga gitu. Oh sebelumnya seperti apa? Bisa dideskripsikan? Ya dulu kan gini, saya itu adalah wanita yang tomboy. Oke. Tomboy tanpa harus belajar yang namanya kita harus pakai hijab. Terus awalnya biasanya gak pakai hijab, rambutnya disemir gitu. Gak kayak celana itu ketat kan kayak gitu. Nah setelah saya berpacaran dengan laki-laki inisial Z itu, saya merubah semuanya. Oh berarti itu effort kamu untuk sebagai menunjukkan bahwa ini saya benar-benar sayang dan saya mau berubah seperti ini. Iya betul. Setelah ada permintaan nggak sebenarnya? Sorry. Ada permintaan sih nggak ada. Cuman datang dari dirimu sendiri. Iya. Okay. Cuman sadar diri aja gitu, kok pacar saya kan maksudnya tuh dikenal orang gitu loh. Kok saya penampilan kok kayak gini, malu juga kan, bukan hanya yang malu ya itu pasangan saya, tapi kan dari pihak keluarga juga ya itu takut malu gitu loh. Jadi saya ya udahlah yuk berubah gitu.
jika itu memang yang terbaik ya saya lakukan, kan seperti itu. Setelah aku rubah itu penampilan, disitulah saya itu merasa memang betul-betul diprioritaskan kembali gitu. Maksudnya betul-betul saya mau diseriusin gitu loh. Nah, selang aku ketemu sama orang tuanya, akrab gitu, sering main ke rumahnya, bahkan orang tua saya sudah kenal juga. Selang berapa tahun ya, 2 tahun apa 2,5 tahun ada pertengkarannya tuh dulu kan masih zamannya Facebook. Oke. Facebook, kebetulan aku upload tuh fotoku berdua sama pasanganku dulu, si Z. Tiba-tiba ada salah satu akun Facebook itu wanita, dia langsung mengkomen foto itu dengan kata itu kan pacar saya. Oke. Saya timbul pertanyaan dong. Itu 2,5 tahun. 2,5 tahun. Saya timbul pertanyaan dong. Loh, kayaknya ini pacar saya, Mbak. Mungkin mbaknya salah orang. Itu komentar saya. Selang dia berapa hari tidak komen di Facebook, dia inbox. Oh, berarti di situ sempat ada percakapan di Facebook, Iya, di komentar umum itu. Terus dia inbox, isinya sama. Maaf mbak, itu pacar saya, katanya si mbak itu. Ya saya kaget lah waktu itu, kaget banget. Perasaan saya selama 2,5 tahun itu gak pernah ada yang namanya pertengkaran. Setiap hari ketemu, sering calling lah, SMS, tatap muka juga iya gitu. Kok bisa ada salah satu akun yang mengaku bahwa itu pacarnya gitu. Selang kejadian itu, aku langsung menghubungi pacar saya. Saya tanya secara baik-baik, tapi secara tatap muka, bukan langsung dari telepon ataupun SMS. Dia berkata, itu mantan saya, bukan pacar saya, gitu katanya. Kata yang cowok. Ya, kata cowoknya. Kata Z ya. Ya, si Z. Aku ya aja, anggap dah sebucin-bucinnya saya tuh sama laki-laki ya, walaupun yang dikatakan itu adalah bohong, saya tetap percayain gitu. Karena memang aku tidak mempunyai bukti gitu. Akhirnya sudahlah, clear masalah itu. Selang kita mau jalan berapa tahun ya, intinya tuh mau nginjak ke 4 tahun. Saya tuh merasakan pasangan saya si Z berubah sikap. Apa yang terlihat? Biasanya dia tuh gak ngabarin. Terus biasanya dia itu jemput saya sekolah gitu. Itu gak ada. Berubah drastis pas mau nginjak ke kelas 2 kalau gak salah. Kelas 3. Udah itu adalah salah satu teman saya, teman sekolah, dia tuh ke salah satu tempat ke pasar malam. Dia ketemu sama pasangan saya si Z, dan dia tanya, "Mi, kamu keluar ya sama si Z?" Enggak, aku ketemu kamu kayaknya tuh di pasar malam. Loh, kok ketemu saya? Aku kan di rumah, kan gitu kan, timbul pertanyaan kan. Kemana ya si Z? Biasanya malam minggu kita keluar kan gitu. Akhirnya si temanku itu yang satu sekolah itu kebesokan harinya, hari Senin itu ketemu di sekolah, ya cerita, aku tuh ketemu kamu. Kata, loh itu bukan aku di rumah. Tapi si Z tuh gandengan tangan sama cewek tanpa hijab. Loh, aku kaget lah gitu. Kok masa iya dia selingkuh apa bareng adiknya? Tapi adiknya nggak mungkin. Itu timbul pertanyaan saya, hanya nggak mungkin dia selingkuh gitu loh. Akhirnya selang berapa jam saya nelpon, jam istirahat waktu sekolah. Kamu di mana katanya? Lagi ngajar. Kan dia magang
waktu itu magang. PPL. Magang lagi ngajar. Oh ya udah dilanjut. Nah malamnya ngajak ketemu di rumah. Akhirnya dia posisi mungkin lagi happy atau gimana wajahnya, ya langsung lah aku tuh depain aja gitu, nanyain katanya kamu bareng sama ini, padahal sahabatku tuh temanku tuh yang satu sekolah. Dia ngeliatin jelas, oh itu si temenmu namanya Mei juga gitu. Oh si Mei, ya katanya kamu bareng sama cewek. Oh itu adik, dia ngakunya adik. Saudara asli maksudnya ngakunya bilangnya adik sepupu kayak gitu. Adik sepupu. Aku kan selang dari pertanyaan itu juga mikir gitu, kok adik tapi kok berduaan, kan timbul juga kan. Biasanya kalau adik sepupu tuh kita bareng-bareng kan gitu ya, bareng-bareng. Nah kok tambah mengganjal gitu. Selang beberapa hari kemudian kita tengkar karena pikiranku waktu itu memang sudah, kok kayaknya aku dibodoh-bodohin gitu, kayaknya ada sesuatu. Oke lah aku jalanin gitu, ikutin kata hatinya aku aja gitu, ikutin kata hati terus jalanin. Ya selang pas malam tahun baru kalau nggak salah itu. Malam tahun baru orang tua saya yang melihat dia bareng sama wanita lain. Itu lagi boncengan. Dia awalnya bareng aku, malam minggu bareng aku keluar rumah. Cuman bedanya waktu itu aku lagi nggak berhijab. Aku pamit lah sama ibu gitu. Bu, adek keluar dulu. Ya monggo mbak, hati-hati jangan malam-malam gitu. Nyampe berapa menit ya aku keluar sama dia, ya pokoknya sekitar gak nyampe 1 jaman ibu saya tuh keluar rumah. Saya nyampe rumah ditelepon, mbak kamu di mana? Di rumah. Loh ini cowokmu si Z tuh bareng sama cewek. Loh siapa, kata aku, pakai hijab, ada di area Lancor. Masa sih? Sama orang tua sendiri aja aku nggak percaya gitu. Percaya. Berarti waktu itu masih percaya banget sama Z. sama si Z. Padahal itu orang tuaku sendiri gitu. Kok bisa aku tuh nggak percaya gitu sama dia gitu. Oke lah saya nenangin. Ibu datang cerita. Yang laki tuh yang cewek tuh pakai hijab mbak, bajunya sama kayak mbak katanya. Terus itu makanya ibu tuh nanya, mbak lagi keluar tak sama Z? Iya memang lagi keluar kan bu, kata saya, cuman saya udah pulang gitu. Awalnya nggak percaya. Oh berarti waktu itu kamu keluar dulu sama Z? Iya keluar dulu sama Z, dan nyampe 1 jam aku pulang gitu. Ya kan waktu itu malam tahun baru kan. Jadi posisinya tuh rame. Aku kan paling nggak suka rame kan mas, anaknya nggak paling suka rame. Akhirnya ibu yang keluar waktu itu. Udah nyampe rumah kan gak ada ibu kan. Nah ya itulah ditelepon gitu. Ya setelah ibu ngasih tahu itu kepikiran gitu. Cewek yang awalnya di DM dan komen di Facebook foto saya itu sama mas, kok kayaknya ada yang mengganjal buat saya. Terus teman saya itu yang satu sekolah ngeliatin secara langsung, dan juga orang tua saya sampai ngeliatin juga secara langsung. Masa iya aku yang bego, apa mereka memang mau menghancurkan saya kan gitu kan ya. Oke lah saya ikutin permainannya dia, saya ikutin. Berarti waktu itu memang udah benar-benar curiga dan menduga. Iya betul. Oke aku ikutin maunya dia tuh mainnya cantik kayak gitu. Oke aku ikutin. Akhirnya sempat ketahuan di salah satu tempat makan bakso di Kanginan, Jalan Kanginan itu. Aku memang posisi habis maghrib kalau nggak salah, mau ke rumahnya terus lewat sana sepintas aku lihat sepeda motornya.
ketahuan lah dia bareng salah satu perempuan gak berhijab, makan berduaan gitu. Lah, ini kok bareng sama cewek, kataku. Pantesan aku nelpon tuh gak ada respon gitu. Selama ini dia berubah, ya mungkin apa karena dia sudah bosen atau memang sudah ada yang lain sebelum saya atau gimana, kan saya nggak tahu kan. Akhirnya ketemulah di situ, kita tengkar di situ. Kamu Melabrak langsung karena saya kan lihatnya di situ sepeda motor dengan plat yang sama. Terus saya masuk di warung itu, rumah makan itulah gitu. Ya aku marah lah mas. Karena apa? Awalnya gak ada apa-apa ya tentang permasalahan hal kecil, hal besar itu gak ada gitu. Cuman ya kita komunikasi biasa aja. Cuman dia berubah, kok bisa berubah. Terus dari kecurigaan foto, ngupload foto, komentar, bahkan sekitar saya tuh banyak yang tahu. Kok ini aku lihat sendiri gitu loh. Aku lihat sendiri kok apa ya, cowok saya tuh bareng sama cewek lain gitu. Akhirnya aku labrak dia. Kita memang sempet apa ya, saling mukul sih waktu itu. Waktu dilabrak. Saling mukul gimana? Ya saling apa sih, saling dorong gitu ya. Awalnya saling dorong, terus aku mukul dia. Ya mungkin karena sakit lah ya, ngelihat secara langsung ada helm tuh. Langsung aku pukulin ke badannya gitu. Dia juga mukul ke aku gitu. Mukulnya kayak ditendang gitu. Terus dia dorong. Akhirnya waktu itu jatuhnya bukan jatuh ke bawah ya, tapi ada orang bapak-bapak itu yang nahan. Ya di situ rame lah di situ. Akhirnya setelah warga sana itu bilang udah masalah ini jangan sampai rame di sini, selesaikan gitu. Saya pulang, dia yang nyamperin saya ke rumah. Dia bilang itu sepupu saya, bukan pacar saya. Sekarang gini loh, nggak ada ceritanya tuh sepupu. Kamu berduaan, otomatis kamu tuh pasti ngajak familimu juga di situ. Entah itu adekmu atau ponaanmu atau siapa, kan gitu. Biasanya seperti itu kan, kata aku. Ya dia diam. Kamu kalau udah bosen, udah gak mau sama aku, silakan bilang. Cuman aku dari kemarin tuh nahan emosi, nahan ada omongan gini dan gitu. Ya aku tuh gak berusaha untuk gak percaya gitu. Cuman sekarang tuh aku ngelihat secara langsung. Kenapa kamu pasrah? Karena sudah capek dengan adanya omongan waktu itu. Tapi masih cinta? Ya kalau cinta ya waktu itu. Karena aku sama dia itu direstui secara langsung sama orang tua. Dan apa ya, dibilang cinta pertama enggak, cuman orang tua tuh melihat ya mungkin anak saya lebih bahagia dengan dia gitu. Berarti itu yang serius pertama ya? Bisa jadi, tapi bukan orang pertama ya. Iya. Udah itu, selang kejadian itu kita baikan lagi. Gak ada yang namanya yang diumpet-umpetin, kita terbuka. Pas mau Kenapa kamu mau? Waktu itu saya ingin mencoba untuk memperbaiki apa yang memang harus saya perbaiki. Pertama dari pikiran saya yang selalu lebih percaya sama pasangan gitu loh. Berarti waktu itu kamu sudah dalam pikiranmu itu apa yang kamu pikirkan selama ini itu salah. Iya. Berarti itu menganggap bahwa itu memang benar-benar familinya dan agenda keluarga gitu. Iya. Okay. Aku mencoba dia kasih kesempatan kedua kali. Akhirnya kita baikan, sudah baikan. Berapa hari ya? Kalau nggak salah, ya lama lah, sekitar mau hampir 1 tahun lagi. Anggap itu mau jalan ke 5 tahun. Ya mau 5 tahun. Kita jalannya baik-baik aja. Sering komunikasi, sering keluar. Ya seperti biasa itu dah. Akhirnya dia nelpon. Yang yuk jalan katanya. Kemana?
Karet Ancol seperti biasa gitu. Ya udah jalan lah. Aku kaget kok ada HP, kan kalau dulu tuh masih zaman HP kayak Oppo, Vivo itu kan itu masih ngetren banget kan ya. Nah dia tuh pegang, loh kok Baru. apa kok baru, kata aku. Lihat dong, kata aku. Nah mungkin dia lupa ngapus foto. Lihatlah, saya pinjam HP-nya. Loh ini kan cewek yang waktu komen, kata aku, di Facebook. Di situ saya down. Kok bisa gitu? Padahal kemarinnya itu kita tengkar bahkan Yang di bakso orang yang sama dengan yang di Facebook? beda Oh beda. banget. Bahkan aku lebih lebih percaya dia dah. Ternyata yang kemarin itu orang yang berbeda, kataku. Aku diam karena dia kaget lihat foto itu. Aku lihat foto itu, fotonya bukan hanya sendiri loh ya, tapi yang cewek itu lagi pakai seragam, yang cowok itu pakai seragam batik gitu. Foto berdua, kata aku. Diem, dia ngambil HP, langsung dia cerita itu foto lama. Loh, saya nggak mau menanyakan itu foto lama atau foto baru, cuman saya pertanyakan kenapa di HP ini ada foto itu, kan gitu. Setelah dia itu cerita, katanya yang cewek yang ngejar duluan. Kok bisa, katanya. Apa sih, katanya saya. Yang dicari di diri kamu tuh sama cewek itu apa, katanya. Mungkin karena sudah lama gitu, katanya. Udah lama yang aku jalanin sama dia. Oke lah, kata aku. Dia juga dulu pernah cerita katanya yang cewek sering dibanting katanya karena ada cowok cuman ngechat gitu, katanya sih. Real atau enggaknya saya nggak tahu kan gitu. Percayain aja gitu. Ya udahlah, saya nggak mau mempermasalahkan. Selang berapa hari itu dari ketemu malam minggu, pas hari Jumat saya tuh lewat di salah satu hotel. Di salah satu hotel kok ada sepeda motornya cowokku waktu itu. Nah disitulah kebetulan saya tuh mau nanya ke satpam, Mas mau nanya ini orang yang punya kendaraan ini kemana? Mbak siapanya? Oh saya adiknya. Saya menyamar jadi adiknya. Karena kalau saya bilang saya pacarnya, otomatis kan dari pihak sana, oh pasti nggak boleh kan, karena itu kan hotel. Setelah itu aku tuh nggak dikasih tahu sama bapak itu, disuruh balik, telepon aja mbak, kalau nggak diangkat balik nanti aja ke sini. Karena kalau saya ngasih tahu tempatnya, saya takut salah. Oke lah. Setelah itu saya nelpon, sayang di mana? Awalnya SMS nggak dibales. Yo saya telepon, duh kok nggak diangkat, kata saya. Terus ada berapa kali panggilan nggak dia respon. Akhirnya dia nelpon, apa? Katanya, lah kamu di mana? Saya bentar, aku ada rapat. Oh ada rapat ya, yowes. Saya tunggu di depan lobi. Dia kok nggak keluar, kata saya. Terus satpam itu bilang, mbak kita mau Jumatan, mbak silakan pulang dulu, nanti boleh kesini lagi. Kok kayaknya tetap pengen di sini, kata aku. Pulanglah saya. Pulang. Setelah Jumatan saya ngelihat pasangan saya itu bersama wanita yang ada di foto itu. Awalnya saya tuh Lihat di mana? Di hotel gitu, di hotel tapi itu sudah di lobi. Oh, berarti kamu balik lagi? Ya tapi saya nggak masuk ke dalam, cuman di luar gitu. Setelah itu saya lihat, loh kok katanya rapat gitu, kenapa kok nggak jujur gitu, kok ini sekarang ada di hotel, kata saya. Saya diem. Akhirnya saya tuh balik.
Akhirnya aku balik ke rumah, aku nangis di kamar. Dia nggak ada kabar selama pulang dari Jumatan. Terus dia baru ngasih kabar sore. Dia alasannya aku sibuk ya, nggak ngasih kabar. Akhirnya aku ngajak ketemu. Aku boleh nggak ketemu? Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Ketemulah. Terus aku tanya, kamu ngapain di hotel sama ini? Enggak, aku nggak bareng cewek, katanya. Seandainya HP ku itu ada kameranya, kataku, aku foto, kataku. Cuman kan posisinya aku memang nggak mau ganti-ganti HP, kataku. Akhirnya dia tuh cerita, ya itu mantanku yang, oh mantan, berarti setelah kamu pegang HP Android itu, terus aku tanyakan, ini foto kok ada di HP ini, gitu loh. Berarti kamu masih ada komunikasi sama dia, kata. Terus dia jawab, ya cuman teman, katanya. Aku nangis di situ. Akhirnya aku Apa yang jadi kamu tangisin? ya Yang ada di benakmu. karena gini, aku kan orangnya tuh Mas, hal apapun yang dilakukan cowok saya tuh akan saya percayain sebelum saya lihat secara langsung. Saya tuh orangnya nggak bisaan, nggak tegaan orangnya. Jadi yang hal kemarin itu udah bikin saya hancur dan akhirnya saya harus kembali lagi percaya lagi. Itu sebenarnya sudah nggak ada rasa percaya saya gitu. Cuman pengen aja ngebuktiin bener nggak sih pikiran saya dengan apa yang dia omongin itu, dengan bukti-bukti yang sekitar saya yang lihat, bener nggak sih laki-laki ini baik nggak gitu buat saya. Akhirnya setelah dia menceritakan dia mantan saya, dia dia ingin komunikasi, dalam artian yang cewek katanya yang ngajak balikan. Secara logika lah, kata aku, kamu laki-laki, aku perempuan, aku pacarmu, kita udah berapa tahun pacaran. Udah itu dia itu diem, gak bisa nyebut apa-apa. Ya wes dah. Terus maumu sekarang gimana? Aku apa kamu yang harus mundur, kata aku. Dalam artian kalau memang aku, ya udah, aku sampai di sini aja. Hubungan ini selesai, udah sampai di sini aja. Tapi kalau memang kamu yang mau mundur, silahkan kamu akui kalau memang kamu salah. Kamu ngapain aja sih di hotel itu, gitu loh. Enggak, aku cuma ngobrol. Enggak ada ceritanya laki-laki sama wanita tuh ke hotel itu berduaan ngobrol ya. Nah, disitulah dia tuh mulai mangkel mungkin ya. Akhirnya kita lost kontak selama 1 hari. Kebetulan waktu itu aku lagi tertarik sama laki-laki, salah satu laki-laki anak perawat waktu itu ya Mas. Nah ternyata Udah putus belum? Belum, kita lost komunikasi karena memang waktu itu posisi kan udah sakit hati saya. Udah itu dia itu gak ngasih kabar. Aku kenalan sama si perawat itu. Wih, kata saya, ini kan cowok yang dulu saya pengen kenal gitu. Akhirnya saya itu kenal, deket gitu. Kita jadian. Nah kebetulan jadian ya. Waktu itu selama 1 hari dia nggak ada kabar, nggak nyamperin aku apa gitu. Tiba-tiba dia tuh ke tempat saya gitu, maksudnya ke rumah. Dia ngerampas HP saya. Waktu itu kan masih Nokia kan. Nah aku ganti tuh ke HP Cem, Samsung Cem. HP saya dirampas. Posisi saya lagi selingkuh juga kan waktu itu. Udah itu dia marah. Oh jadi kamu yang selingkuh? Tunggu katanya. Ini aku pacaran baru 1 hari sama dia, kata aku. Kok kamu kayak menjustis aku yang selingkuh? Justru seharusnya kamu yang sadar. Aku tuh selama berapa tahun ini sama kamu tuh selalu percaya. Bahkan orang tua aku sendiri yang melihat secara langsung. Ini loh mbak,
pacarmu bareng sama wanita lain. Tapi aku tetap percaya sama kamu. Apa aku tuh yang bego? Apa kamu yang bego, kataku. Aku ngomong gitu. Akhirnya HP ku dibanting lah di situ. Di rumah? Iya, di rumah dibanting. Gak ada orang? Dan kebetulan gak ada orang sih. Pas pulang sekolah kalau gak salah itu. Nah, aku nangis lah. Ya namanya juga HP kan ya. HP ya ngumpulin uang sendiri bukan dari dia gitu. Nah udah itu adalah suatu masalah di keluarga saya gitu di rumah. Akhirnya saya sama ibu saya tuh ngekos. Ibu saya dan adik saya ngekos di salah satu kosan budakan. Dia berubah waktu itu. Berubahnya berarti kamu jalan dengan 2 orang waktu itu? Waktu itu 2 orang. Tapi aku ngejalaninnya karena yang selingkuhanku itu bukan karena niat aku kan ya untuk selingkuh, karena hanya ngerespon doang gitu loh. Karena darinya sakit hati. Ada sandaran? Kalau sandaran sih ya enggak, cuman hanya iseng aja gitu. Hanya iseng aja ngerespon dia gitu. Selang aku tuh 2 hari aku jalanin sama laki-laki itu, aku kan ada masalah tuh selama waktu pas 2 harinya. Akhirnya aku ngikutin orang tua. Yaitu kita keluar dari rumah, kita ngekos gitu. Oke lah, kita ngekos. Nah di situ tiba-tiba ada pacarku itu, si Z itu datang ke kosanku. Loh kok bisa dia tahu kan gitu kan ya. Terus dia nanya, kenapa aku ngekos? Aku ceritalah soal mula kenapa kita kok ngekos gitu, keluar dari rumah gitu loh. Dia diem. Ya aku nggak ngerti kan, dia diemnya kenapa, mikirnya kenapa, aku kan nggak tahu. Cuman dia jawabnya, ya sudahlah yang sabar ya. Cuman jawabnya gitu. Posisi waktu itu aku kalau nggak salah udah kelas 3 SMA. Wira-wiri aku bareng teman gitu, berangkat sekolah, pulang sekolah kan gitu. Udah itu tiba-tiba dia tuh berubahnya kok biasanya ngajak keluar tapi nggak ngajak keluar kan gitu, nelpon ya cuman seperlunya aja gitu. Nah sebelum beberapa hari pindahan itu memang ketahuan aku tuh selingkuh. Loh kamu selingkuh? Lah Sita, ini kan aku kan yang selingkuh tuh bukan karena aku tapi karena kamu. Aku selingkuh tuh karena kamu, kata aku. Tapi ya itu kata aku, cuman biar kamu tahu rasanya gimana sih rasanya diselingkuhin, kata aku. Bukan cuman aku tok yang ngerasain kan gitu. Akhirnya dia tuh emosi, marah, HP dibanting. Udah itu kaget lah ibu saya. Apa sih kok rame-rame, katanya. Enggak, kita cuma lagi ngobrol, kata. Itu kejadiannya pas setelah banting waktu di rumah ya Mas ya. Banting di rumah pas lagi sepi, belum keluar dari rumah waktu itu, maksudnya belum pindah dari rumah. Tuh kejadian lagi kedua kalinya tuh di kosan, banting HP gitu loh. Jadi ya aku diem aja gitu. Sampai mana dia itu ngebanting HP saya gitu. Akhirnya setelah dia banting HP, dia ngasih pertanyaan. Sekarang aku kasih pertanyaan, kamu bahagia nggak sama aku? Terus yang kedua apa, kataku. Yang kedua, kamu sayang nggak sama cowok ini? Terus mau aku jawab sekarang apa gimana, kataku. Dia maunya langsung jawab. Saya jawab, awal mulanya aku bahagia sama kamu. Karena apa? Ini pilihanku, bukan pilihan orang tuaku. Aku yang memilih, aku membuktikan ke orang tuaku, aku bahagia dengan pilihanku sendiri. Akhirnya dia diam. Terus yang sekarang aku lebih nyaman. Awalnya aku nyaman sama kamu, terus kamu terbuka sama aku, terus kamu juga memprioritaskan aku gitu. Kayaknya itu sudah nggak ada di kamu, jadi ada di laki-laki ini gitu. Terus dia bilang, terus maunya apa sekarang? Ya udah, kamu sekarang jujur dengan kejadian yang dulu. Baik itu yang bikin saya sakit tuh ketemu sama cewek di hotel.
tanda kutip lah, ngapain sih kataku ketemu sama cewek itu di hotel. Pastilah kita sebagai cewek yang nggak pernah ke hotel kan gitu, mikirnya wih pasti ngapa-ngapain kan gitu kan. Nah kamu bilangnya nggak ngapa-ngapain, mustahil kataku kan gitu. Akhirnya dia cerita, aku ketemu dia katanya ngajak balikan, mau bunuh diri. Buset katanya aku, buset lah. Kalau memang wanita kalau sudah cinta pastilah dia akan melakukan hal apapun, baik itu bunuh diri, baik itu apapun yang dia punya dia kasih ke laki-laki itu. Aku ngomong gitu. Akhirnya dia ngemis-ngemis, ayolah yang balikan, ayo balikan. Kapan putusnya? Dia merasanya putus. Oke. Padahal kalau tidak nggak ada komunikasi waktu itu kan 1 hari kan. Dia merasanya putus gitu. Ayolah yang balikan. Loh, sek kata aku. Emang kita putus tah? Kita kan nggak ada komunikasi selama 1 hari. Dan itu kamu sendiri yang nggak komunikasi sama aku. Haruskah wanita yang komunikasi dulu dengan laki-laki? Kata aku. Ya dia diam. Ya aku memang salah. Ya aku cuman ketemunya hanya sekedar ngobrol itu. Ngobrol tidak harus di hotel. Ada kafe kan, ada taman kan, kata aku, yang biasanya kita tuh setiap malam minggu atau setiap harinya kita ada di taman, kata aku. Dia diem. Ya aku salah. Ayo kamu putusin cowokmu, katanya. Oke aku putusin, asalkan kamu betul-betul jujur, kata aku. Dia udah jujur. Ya sampai aku malu juga kan, ada ibuku waktu itu. Ada apa sih kok rame-rame di kosan, katanya. Enggak bu, si Z ini cuman lagi ngejelasin sesuatu. Ya udah, kalau memang ada masalah mbak, coba diselesaikan secara baik-baik, bukan teriak-teriak kayak gitu, katanya. Nah nadanya dia kan memang tinggi, sedangkan aku kan biasa aja waktu itu ngeresponnya. Jadi dia mungkin merasa malu, akhirnya dia cerita lagi gitu. Ya ada sesuatu yang aku sama dia tuh pernah jalan. Oh ya oke. Terus ya sambil ketawa kan saya waktu itu. Oke, terus aku sekarang mau mutusin cowokku tah, kata. Ya oke, aku turutin. Aku putusin cowokku waktu itu mas. Kita pacaran 1 hari gitu. Kita pacaran 1 hari, kita jalan lagi sama cowokku itu si Z. Terus jalan cewek yang dulu komen di Facebook dan di inbox, dia akhirnya SMS aku, Mer, aku anggaplah si Mbak Cantik lah, memang dia cantik kan gitu ya, si Mbak Cantik. Dia bilang gini, Mer, nih aku si Mbak Cantik, kamu masih sama si Z. Hah, Mbak Cantik siapa ya, kataku, yang pernah ngimbok kamu. Oh iya, ada apa ya? Dapat dari mana nomorku? Kebetulan aku tukeran nomor. Loh, tukeran nomor? Maksudnya? Ya, aku tahu, aku baca semua chatmu di SMS. Kamu pacaran sama si Z. Kenalin aku pacarnya. Dan aku tuh sudah lama sama dia. Ternyata aku waktu itu 5 tahun mau nginjak ke 6 tahun, dia tuh sudah sekitar 7 apa 8 Oh gitu. lebih dulu, berarti Iya. kamu selingkuhannya? Nah maka dari itu aku tanya, sempat putus gak mbak? Putus, iya sempat putus katanya dia. Tapi dia menganggap aku itu tetap ngejalanin selama 7 mau nginjak 8. Oh gitu, berarti aku yang salah mbak? Enggak ada yang salah. Tapi yang salah itu cowok kita, katanya. Oke, aku nangis di situ. Kok bisa gitu? Ngajaklah aku ketemu. Yang nggak mau keluar tah. Ya udah yuk keluar yang, katanya. Habis maghrib ya, katanya. Dijemputlah di kosan. Waktu itu kok ada aroma parfum yang berbeda waktu itu. Kok parfumnya manis gitu ya. Kayaknya habis keluar mungkin nih, kata aku. Nah, aku sambil SMS ke mbak itu, mbak si cantik. Mbak, kamu di mana? Aku lagi keluar sama si Z nih, kata aku. Dia nggak bales. Ternyata nomor itu ada di HP salah satu cowokku. Dia pegang 2 HP ternyata. Aku baru tahu pas waktu keluar malam itu juga gitu. Loh,
ada 2 HP. Iya, punyanya adik katanya. Ya aku diem gitu. Ya aku pikir memang iya gitu. Kok gak dibales kata aku. Niatku tuh pengen ketemu gitu loh. Pengen menyelesaikan masalah itu. Kamu sebenarnya pacarku apa pacar dia kan gitu. Selang dari berapa jam dia ngajak pulang. Yuk yang pulang, adik nelpon katanya. Oh ya wes, ayo pulang. Setelah itu mbak si cantik itu SMS lagi. Maaf ya, HP-ku dipegang sama si Z katanya. Aku mau ketemu sama kamu, boleh nggak katanya. Ya udah boleh. Aku waktu itu lagi binjar kan, tambahan pelajaran waktu masih SMA kelas 3. Ketemulah gitu, ketemu. Kamu Mary? Ya. Hai Mbak cantik kataku. Boleh nggak aku cerita? Katanya si Mbak cantik. Aku tuh sebenarnya sama dia udah putus. Terus ya dia cerita deket sama cewek. Itu kamu katanya. Terus kata aku, ya dia tuh masih belum bisa move on dari aku katanya dek. Cuman aku tuh kasihan sama kamu kan cewek, aku juga cewek. Posisinya mungkin kita beda umur katanya, beda umur. Terus dia bilang, kamu sayang nggak sama dia? Kalau sayang mbak, cuman masa sih kata aku harus kayak gini dulu gitu, yang ngejalanin harus pahit dulu gitu. Awalnya manis kok pahitnya kayak gini gitu. Ya dia cerita, kamu pasti ketemu aku di hotel kan? Dia cerita di situ apa yang sudah terjadi, dia cerita. Dan dia si cewek tuh bilang kalau dia si laki-laki tuh ngejalanin hubungan sama si mantannya itu baru-baru katanya. Tapi yang ngejalanin hubungan mau nginjak ke 8 tahun, 7 atau 8 tahun itu. Berarti ya aku selingkuhannya? Enggak, kamu pacarnya. Cuman waktu aku komen di kamu, itu aku sudah deket lagi katanya. Oh gitu. Terus ya udah aku cuma hanya cerita itu. Kalau kamu memang sayang sama si Z, aku siap untuk ngelepasin demi kamu. Tapi kalau memang si Z ini hanya main-main sama kamu, udah aku tuh bakalan ngasih berusaha buat si Z itu ngelepasin kamu katanya. Bilangnya gitu si cewek itu. Selang berapa hari dari ketemu. Percaya kamu? Waktu itu gak percaya. Karena apa? Posisinya waktu itu aku sudah gak percaya dengan siapapun, baik itu pasanganku, temanku. Cuman aku hanya menyesal gak percaya dengan orang tuaku sendiri waktu itu. Setelah ketemu sama mbak itu, kita biasa gitu jalan sama pasanganku waktu itu. Jalan udah ketemulah lagi sama salah satu cewek. Aku nggak tahu itu siapa. Ternyata dia bilang aku temennya mantannya si ini katanya, si Z gitu. Yang si mbak cantik itu. Kamu kok tega sih ngerebut pacar orang? Loh tunggu, mbak ini siapa kata saya, namanya siapa, terus orang mana? Aku nggak tahu yang maksud mbak itu saya ngerebut pacar orang siapa, karena saya memang posisi punya pacar mbak kata aku. Nah ternyata dia ngasih tahu foto gitu. Kaget lah aku di situ. Waktu itu sudah zamannya BBM ya kalau nggak salah, zaman BBM. Loh aku kaget, kok iya gitu, foto profilnya si cewek itu bareng sama si cowok ini gitu. Padahal kemarin bareng aku, kok bisa gitu. Ya mungkin karena dia mau manas-manasin atau gimana, ya iyain aja gitu. Udah setelah itu aku bilang, udah gini aja mbak, ini kan urusanku. Mbak tuh nggak tahu urusan maksudnya tuh permasalahannya dari awal tuh mbaknya kan nggak tahu, hanya mendengar dari salah satu pihak kan. Ya udah nggak tahu, biar ini aku selesaikan dengan yang cowokku sama si mbak cantik ini kata aku. Akhirnya kita ketemu di salah satu rumah, yaitu rumah neneknya.
gak bisa aku sebut ya Iya, gak usah alamatnya deh. ya. Dia tuh ketemu di sana, ternyata bareng sama cewek itu. Disitulah aku langsung ngomong, sekarang gini mas, Menabrak lagi. ngelabrak lagi memang posisiku waktu itu. Sekarang gini, aku nggak mau rame di rumahnya orang, karena aku juga wanita kataku. Aku juga bisa mendapatkan laki-laki di luar sana. Cuman ini aku ngelabraknya 2 kali kataku. Ayolah kataku, kasih apa ya kejelasan gitu. Akhirnya si cewek itu ngomong, aku mau ketemu, mau ngobrol, bukan mau ketemu sih, mau ngobrol katanya. Waktu itu langsung ketemu kan ya. Dia pas ngomong, aku tuh sama dia tuh kan udah aku ceritain secara langsung ke kamu Mary, kita memang mantan, tapi si Z ini menganggapku masih menjalin hubungan, dan aku sama dia ngejalanin hubungan ini kembali waktu aku komen di Facebookmu. Oh gitu ya, berarti memang niatnya si laki-laki brengsek ini kata aku. Oh, aku langsung nada tinggi kan, dia mau selingkuh di belakangku gitu. Terus aku kalau selingkuh dia nggak mau diselingkuhin gitu, dia maunya aku harus manut dengan omongannya dia kataku. Dia maunya aku selalu ikutin maunya dia semuanya gitu kataku. Nah diemlah si laki-laki gitu. Aku bilang sama si cewek, udah gini aja mbak kataku, daripada kataku aku tengkar cuman hanya masalah laki-laki satu ini. Ya udah, sekarang aku mau minta penjelasan dari si cowok kataku. Kamu sebenarnya ke aku tuh gimana? Dia nggak jawab, dia diem gitu. Ya aku bingung kan. Ya udahlah kataku, kalau memang kamu pacaran sama ini, ya udah kamu balik, aku ikhlas. Ya mungkin kemarin aku terlalu bego kataku, terlalu percaya dengan laki-laki kayak kamu kataku. Dia diem, ayo pulang aja katanya, ayo pulanglah aku. Dari kejadian itu pagi, malamnya itu dia masih ngajak ketemu. Udah aku capek kataku, aku capek nyakitin dirinya aku sendiri, aku capek dengan pikiranku kataku. Lama-lama nanti aku kan juga sakit kataku, ya aku juga rugi dong kataku, sakit cuma laki-laki kayak kamu kataku. Akhirnya disitulah ibu saya menemui dia di kosan. Dia nyamperin aku, nanya aku, dan kebetulan aku waktu itu masih keluar gitu sama teman ngumpul. Akhirnya ibu ngomong, ayolah, kapan anak saya yang mau diminta? Terus alasannya, tunggu ya bu, soalnya saya masih mau lanjut S2, karena Umi sama Abi itu masih, saya pengen lanjut S2. Oke. Setelah dia kenal juga kan semua keluargaku, saya kenal sama keluarganya, aku juga mikir gitu, laki-laki kalau memang serius gak mungkin menunda waktu kan dengan alasan saya masih mau kuliah S2, gak mungkin gitu. Nah, setelah dia itu pulang dari rumah, ibu ngobrol, mbak kayaknya gak serius deh. Ya tah, ya pertama aku mengenal laki-lakimu itu, dia memang baik, dia soleh. Cuman ketika seorang ibu minta keseriusan pasangan anaknya tuh, untuk kejelasan lah, anakku tuh mau dibawa kemana gitu loh, serius gak sih? Tapi jawabannya gitu mbak, jadi mendingan udahin, kamu gak usah terlalu berharap dia akan mau seriusin kamu katanya, karena ibu sudah tahu gitu. Aku diem, nangis ya, malam-malam nangis memang, karena orang tua aku kok baru sekarang ngomong kayak gitu. Akhirnya setelah ibu ngomong kayak gitu, aku ngomong ke cowokku, yang kalau memang kamu nggak serius sama aku, ya udah nggak apa-apa kataku, kamu mendingan udahin semuanya, jujur sama aku. Enggak, yang aku sayang sama kamu, tapi kamu kemarin selingkuh, itu gimana tuh si cewek itu? Enggak, aku udah nggak ada hubungan, udah. Oke, gak ada hubungan, benar kataku.
Akhirnya kita tukeran nomor dia dipegang aku, nomorku dipegang dia. Kok nggak ada nomor, kataku. Si cantik tuh biasanya kan SMS, kataku. Kok nggak ada. Ternyata dia itu, laki-lakiku tuh pakai HP lain gitu, dengan alasan kartuku dipegang aku. Otomatis dia tuh pernah komunikasi kan ya, yang laki-laki komunikasi dengan mantannya itu kan, si cantik itu. Kok sampai tahu, kataku. Kenapa kok aku ngomong kayak gitu, punya pikiran seperti itu? Karena ada arsip pesan waktu itu yang belum dikirim atau gagal dikirim gitu kan ya. Loh kok gitu ya, kataku. Segitunya ya laki-laki tuh sampai nyakitin wanita yang betul-betul percaya dan serius sama dia gitu. Akhirnya setelah kita tukeran nomor, selang mau berapa ya itu ya, mau 7 apa mau ke 8, kita ketemu. Yaitu pas banget di hari ulang tahunnya dia, di bulan Mei juga sama dengan saya. Aku ngasih kado dengan isi Al-Quran sama tasbih. Saya sempat bilang, ini kado terakhir saya ketemu dan ingin menjalin hubungan. Dia nolak. Apa sih yang kok ngasihnya kayak gini, katanya. Apa sih maksudnya dari omonganmu? Ya aku bilang, aku udah capek, kataku. Terlalu banyak di luar itu teman-teman sekolahku, bahkan orang tua aku tuh sempat ngomong, kamu tuh nggak terbaik buat aku, kataku. Aku harus gimana yang? Aku harus percaya kayak gimana lagi biar kepercayaanku yang dulu itu kembali, kataku. Akhirnya dia diem, dia cuma taunya diem gitu, nggak bisa ngasih bukti gitu. Aku tuh nggak gitu loh yang, aku beneran sayang sama, nggak ada gitu. Jadi seakan-akan aku yang terlalu bego apa gimana gitu sama dia gitu, terlalu percaya banget gitu. Akhirnya setelah dia nerima kadoku, dia ngajak ketemu lagi, yang jalan yuk. Oke, jalan. Itu posisi aku sudah wisuda ya mas ya, sudah wisuda SMA. Aku magang di salah satu partai politik di Sampang. Dia ngajak ketemu lagi kan. Nah yang kataku barusan ngajak ketemu, ya udah jemput aku ya, kataku. Ya udah nanti aku jemput kamu, aku jemput naik mobil ya, katanya. Oke, dia jemput. Kita berhenti di salah satu tempat di jalan raya lah. Dia sempat ngomong gini, aku tuh sayang sama kamu, katanya. Terus aku mau cerita semuanya, katanya. Oke, cerita apa? Dari hal apa? Kamu sekarang beda yang, katanya si Z. Bedanya dari segi apa? Biasanya kamu nelpon kalau aku hilang, katanya. Terus kalau aku nggak ke rumah, kamu ke rumah, katanya. Terus kataku, biasanya ya kamu nggak nanya-nanya kabar lah gitu. Kayaknya kamu salah itu deh, salah nilai, kataku. Enggak, memang beda kamu, katanya. Cewek yang kemarin aku tuh bilang kamu ketemu aku di bakso, itu pacarku. Aku kaget lah. Wah, kataku, berarti nggak sia-sia dong aku mukul kamu, kataku. Aku ngomongnya gitu. Ya aku salah, wajar kamu mukul aku. Terus kataku, apa yang mau diceritakan lagi, apa yang mau dicurhatin lagi, kataku. Ya aku minta maaf, katanya. Terus nah, hal yang bikin aku tuh shock waktu itu, kejujurannya dia tuh waktu ketemu sama cewek itu di hotel. Dia cerita semuanya. Dia cerita sampai aku sempet gini, kok bisa gitu. Yang dia apa sih? Yang dia bilang ke aku cuman ketemu, dia ngajak balikan gitu. Kok bisa dia sampai melakukan hal seperti itu gitu loh, bohongnya gitu. Ya dia minta maaf gitu. Aku memang sayang yang sama kamu, aku gak tega untuk nyakitin kamu, aku pengen ngebahagiain kamu. Ya mungkin aku baru sadar
kamu itu wanita sabar, terus kamu betul-betul tulus untuk aku, cuman akunya aja yang gak sadar bahwa wanita yang kayak kamu tuh gak perlu untuk disakiti tapi disayang, katanya. Kata-kata itu yang selalu aku sampai sekarang itu masih keingat. Cuman apa ya, aku juga sedikit sakit lah gitu. Laki-laki yang aku sayang, aku percaya selama kita jalin hubungan 8 tahun, kau tiba-tiba bisa gitu nyakitin aku, bohongin aku gitu, terus selingkuh pas apa ya, dia jujurnya setelah melakukan hal yang di luar dugaannya aku sama mantannya gitu, ya aku terima gitu. Cuman dia semacam juga nggak keterima kalau aku tuh harus aku selingkuh di belakangnya dia gitu. Bukan kemarin sih, maksudku tuh pas setelah dia cerita waktu di mobil, dia sempat bilang, aku tuh kemarin gak terima kamu selingkuh sama perawat itu. Ya kenapa dengan perawat, kataku. Aku kan itu pilihanku, kataku. Masalahnya dia banyak cewek loh. Sekarang gini, kataku, dia banyak cewek, sedangkan kamu gimana sebagai pasanganku, kan gitu. Dia diam. Ya aku memang salah yang. Cuman gini loh, kok bisa gitu. Dulu kamu meyakinkan aku dari awal, kamu kasih kenyamanan, terus aku merasa aku wanita yang diprioritaskan kamu, kataku. Kamu menceritakan hal apapun kegiatanmu, baik itu dari kegiatanmu sendiri, keluargamu. Ya kok endingnya kayak gini gitu. Akhirnya pas banget di hari ulang tahunku bulan 5 itu, dia bilang, aku minta maaf, aku lebih sayang ke kamu dan aku kasihan sama kamu, tapi aku memilih mantanku si cantik itu. Kaget dong. Yang kemarinnya ketemu sama aku di mobil bilangnya kayak gitu, kok pas di tanggal ulang tahunku dia ngomongnya kayak gitu. Akhirnya aku kaget. Kataku, kado yang sangat terburuk buat aku, kataku. Akhirnya terus maumu sama aku sekarang gimana? Boleh nggak kita berteman? Wah, kataku, laki-laki nggak bener nih, kataku. Berarti aku ngejalanin hubungan selama 8 tahun sama kamu tuh hanya kayak gini, kataku. Ya mau gimana lagi ya, katanya. Aku gak bisa, aku udah berusaha untuk sayang sama kamu, membuka hatinya aku tuh ya kayak aku sayang sama mantanku si cantik, katanya. Terus ya aku gak bisa. Ternyata aku telusuri dari omongannya dia gitu. Tapi waktu pas dia ngasih kado ya mas, kado apa ya, ya semacam waktu itu baju sama tas, memang saya kembalikan lagi waktu itu. Aku kembalikan lagi barang itu. Terus aku juga telusuri kebesoknya aku telusuri dengan dia bener gak sih mau ngajak temenan sama aku selama 8 tahun ini. Dia cuman hanya sayang apa cuman kasihan, kataku. Ternyata aku telusuri si cewek itu kerjanya apa sih, kataku, dari keluarga apa gitu. Ternyata ada salah satu sahabatnya si Z, dia cerita, maaf ya Me, aku baru bisa ketemu kamu, katanya. Waktu itu aku sebut ya namanya D. Si D tuh memang waktu aku SMS dia nggak ngerespon, aku telepon nggak diangkat, adanya di reject waktu itu. Aku
aku ngajak ketemu, "Mas, aku mau ketemu dong," kataku. "Cowokku kemana sih?" Itu kan waktu aku bingung-bingungnya pas setelah dapet kado itu, kan udah dikembalikan tuh. Akhirnya aku hubungin dia gitu. Selang berapa jam kemudian dia tuh respon, sahabatnya merespon. Dia bilang gini, "Ya udah yuk kita ketemu di tempat apa ya waktu itu aku lupa, di daerah selatan dekat rumahnya dia." Aku ketemu, dia cerita, Mas, cerita semuanya dari awal. Dia memang sudah sayang ya sama kamu. Terus kataku, cewek yang ketemu di hotel itu mau dijadikan istrinya. Wih, kataku, kaget dong. Kenapa nggak dari kemarin-kemarinnya kamu nggak respon aku, Mas, kataku. Karena aku diancam sama si Z. Dia tuh bilangnya kamu sudah tidak seroyal seperti dulu. Terus kamu lulusan SMA maunya nikah. Terus keluargamu juga bukan keluarga dari ya berada, katanya. Aku sakit hati, Mer. Sakit hati ketika temanku atau sahabatku itu ngomong kayak gitu. Tapi yang sahabatnya ini cowok cewek? Cowok kan. Gak suka sama kamu? Bukan gak suka sih. Maksudnya gak suka gimana? Lo suka sama kamu atau enggak? Gitu? Enggak. Kita hanya apa ya? Kayak tahu dari mana? Kalau dia gak suka. Iya. Ya karena memang dari awal dia menganggap saya itu adiknya. Karena dia punya adik cewek waktu itu. Ini cuma memastikan aja. Iya. Ya. Nah, udah itu si Ede itu gak tega gitu, gak tega untuk mau ketemu. Dampaknya nanti kayak apa sih Mary gitu. Takutnya entah itu mau bunuh diri atau gimana, kata si D gitu. Akhirnya dia memberanikan diri untuk ketemu. Ya itulah, di situ aku shock banget gitu. Oh, jadi laki-lakiku itu walaupun dia terpandang oleh masyarakat lah gitu, ternyata dia juga matre ya, kata saya. Ternyata dia lebih mengutamakan pendidikan dengan itu. Apa saja yang sudah kamu berikan? Kalau hingga bilang bahwa matre gitu. Ya kalau untuk memberikan cuman hanya sekedar kayak uang gitu. Ya maksudnya kalau jalin hubungan ya Mas ya, kalau menurut saya kita kan saling melengkapi kan. Dia kurang apa, aku ngelengkapin gitu. Ya. Tapi lebih sering kamu yang melengkapi. Sepertinya iya. Oke. Ya. Jadi dia itu sempat menelusuri ke keluarga saya. Keluarga saya itu dari apa sih, dari papa gitu. Jadi saya sempat bilang sama ibu, kalau aku tuh terlalu bodoh gitu, percaya dengan laki-laki yang memang saya pilih dan aku pikir itu masa depan saya. Kamu udah mengklarifikasi informasi dari dia itu ke Zat? Karena waktu itu saya udah nggak mau komunikasi, Mas. Yang benar-benar putus itu kapan sih sebenarnya? Kayaknya dari tadi saya belum menemukan. Oh ya, yang belum putus itu pas betul-betul putus setelah kita ngasih kado. Ya dia yang ngasih kado, tapi kita nggak ada kata putus, cuman kita mau berteman. Gitu. Berarti sampai sekarang nggak ada kata putus sebenarnya? Ya kalau sampai sekarang saya rasa udah putus gitu. Iya. Ya gitu. Kayak dalam kacamata saya, kamu itu sebenarnya walaupun waktu itu kamu menganggap pertemuan yang memberikan kado itu udah putus waktu itu, tapi kayaknya di hati yang paling dalam, kayaknya sih saya melihatnya itu kamu sebenarnya masih mengharapkan dia. Apa sih sebenarnya yang membuat kamu serasa masih terbelenggu? Ya? Kalau dulu tuh kan saya lebih menjaga nama baik orang tua. Terus yang kedua, saya tuh paling nggak enakan ketika saya itu sudah mengenalkan pasangan saya ke orang lain, akhirnya tidak jadi tuh. Kayaknya dampaknya tuh kayak buruk banget gitu ke saya. Cuman yang paling utama itu nama orang tua saya gitu kan. Saya sama dia tuh 8 tahun ngejalinin hubungan. Terus
keluarga dari bapak sama ibu itu sudah tahu kalau saya nggak jadi sama dia, kan otomatis malu kan ya. Jadi disitulah. Hanya itu. Tapi kalau untuk hati ya, saya memang sayang banget sama dia. Cuman perlakuannya dia tuh ke aku tuh loh, kayak aku tuh Waktu itu banyak yang deketin. ya memang sih banyak yang deketin. Berarti kan masih memilih dia sebenarnya. Ya. Dalam artian, dalam kacamata saya setidaknya 99,9% sebenarnya ke dia, walaupun banyak yang deketin. Iya. Walaupun kamu diperlakukan, ini versimu ya, Iya, versiku. diperlakukan seperti itu. Iya. Ya. Sedalam itu berarti kamu udah jatuh. Iya, betul. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, sempet sih aku punya salah satu sahabat, Mas. Dia yang tahu kisahku dari pertamaku sama dia sampai terakhir sama dia. Dia sempat ngomong, ayolah katanya, bangkit. Kamu jangan hanya merasa terpuruk karena hanya satu laki-laki. Oke, kata aku. Ya memang itulah kelemahanku gitu. Kelemahanku di situ. Tapi ya mau gimana lagi, kata aku. Ya namanya juga cinta kan. Kita nggak tahu kan cintanya kita tuh ke dia tuh nanti effortnya akan apa, kan seperti itu. Ya kayak gitu udah, kata. Ya udah, ayo bangkit, katanya. Kamu buktiin setelah kamu putus sama dia, kamu bisa lebih bahagia dari dia. Butuh berapa lama? Kalau untuk move on-nya sebenarnya itu putusnya kita 2016 ya. 16 ya cukup lama sih. Aku baru move on dari dia itu 2022. 2 tahun yang lalu. Ya. Cuman ya alhamdulillah kalau yang sekarang itu dapatnya penggantinya dia lebih mengerti. Hanya itu. Berarti baru running berapa lama sekarang? Masih baru-baru sih, 2 bulan. Oke. Berarti butuh waktu yang sangat lama. Apa waktu itu gejolak hati seperti apa selama bertahun-tahun dari 2016 sampai 2022, berarti sekitar 6 tahun berapa sih? Iya 6 tahunan. Ya awalnya sih ada yang deketin ya, nih ini di kampus nih, cerita sedikit lah. Di kampus tuh ada yang deketin. Aku tuh masih kepikiran sama si mantanku itu gitu. Pernah ketemu, dia posisi masih pakai seragam. Aku nggak tahu dia udah berkeluarga atau gimana, aku nggak tahu kan ya. Pakai seragam maksudnya? Maksudnya kan lagi guru kan dia. Oh ngajar, oke. Dia guru, udah itu ketemu gitu. Dia mungkin tahu aku kuliah waktu itu. Terus di kampus tuh ada yang suka gitu. Cuman aku kok kayaknya masih kepikiran mantanku gitu ya. Cuman sempet belajar membuka hati, tapi nggak bisa. Cuman hanya menerima, yaudah aku yuk jalanin gitu. Sama anak kampus juga. Tapi ternyata untuk mengembalikan kepercayaan saya kepada laki-laki tuh gak gampang ternyata gitu. Apa sisi spesialnya dari dia sebenarnya? Spesialnya sih gak ada. Masa? Iya dong. Cuman waktu itu ini saya nggak bicara sekarang ya. Waktu itu iya. Gak ada spesialnya. Karena aku tipikal wanita harus memandang laki-laki itu dari tampan ataupun hal apapun. Cuman ketika aku nyaman dengan dia, ya oke, gitu, kita lanjutin gitu. Oh berarti baru setelah sama dia baru yang sekarang ini yang bikin nyaman lagi. Ya. Jadi aku juga harus lebih percaya juga gitu sama diri sendiri, bahwa semua laki-laki itu tidak seperti itu juga kan gitu. Momen apa nih? Berarti sempat gak percaya sama laki-laki? Sempet lah. Oh, ya. Darinya aku kejadian 8 ngejalanin hubungan sama mantanku yang 8 tahun. Akhirnya aku gak percaya lagi sama laki-laki. Trauma maksudnya? Ya traumanya masih ada gitu. Baru sekarang sebenarnya tuh
kalau ngejalanin hubungan sama laki-laki, kita bisa ya, cewek ataupun cowok, kalau sudah terlalu sayang, sakit, terus ada laki-laki ya gitu suka, ya udah gitu jalanin. Kalau memang suka yuk, kalau kalau untuk kayak percaya tuh kayak nggak ada gitu, cuman kayak ya udah yuk jalanin. Kasian ya yang mantan pasangan dalam kurun waktu 2016 sampai 2022 berarti. Iya sebenarnya sih juga salah saya gitu, nggak Yang saya bukan maksudnya menyalahkan. iya maksudnya kesadaran saya sendiri kan, waktu itu memang kesadaran saya sendiri, saya juga merasa bersalah gitu. Cuman saya kan niatnya bukan menyakiti laki-laki, cuman belajar untuk percaya. Buka ruang, oke. Ya, cuman ya alhamdulillah yang sekarang itu saya bisa percaya gitu. Momen apa pada tahun 2022 hingga pas benar-benar move on? 2022 waktu itu aku ketemu salah satu temen, dia tuh temen sebenarnya sudah almarhum sih udah. Dia temen luar, dia sempat ngomong gini, kamu kayaknya masih belum move on ya sama si tuh posesif katanya. Ya kata aku, ayolah Me katanya, jangan terlalu mendalam, kamu sakit hatinya katanya. Kalau sakit hati masih ada kataku, untuk move onnya bagaimana Mas kataku, ayo tak kasih tips katanya. Akhirnya aku diajak suatu bisnis waktu itu. Ya aku asik sih bisnis itu, selama dari 2016 sampai 2022 aku bisnis. Kok enak kataku, Mas aku ada keluhan ini kataku. Dek gini katanya. Iya ya kata aku, kok kayaknya asik ya kata aku. Udah gak inget dah katanya. Enggak Mas, udah move on. Nah tuh ada temanku yang suka sama kamu. Nah waktu itu gitu ya, si temanku almarhum tuh nawarin kayak gitu. Macam belangin. Iya macam belangin lah, cuman aku cuman bilang, Mas kayaknya aku belum bisa deh, traumaku masih ada, cuman aku move on iya kata aku. Tapi aku lebih asik di dunia luar, dalam artian bisnis pengen kataku, ini aku mulai karir kataku. Terus yang kedua pengen bisnis kayak gini bareng kamu Mas kataku, maksudnya kita join lah gitu. Terus yang ketiga itu aku juga pengen nambah banyak teman. Kalau untuk jenjang serius ya nantilah kata aku, kalau soal percintaan tuh nanti aja belakangan kata aku, karena aku gak mau malu yang kedua kalinya untuk orang tuaku kayak gitu ya. Oke. Terakhir sebelum diakhiri, apa yang membuat yang sekarang tiba-tiba benar-benar yakin? Karena Kan dia itu udah melalui perjalanan yang cukup panjang. Oke. Sebenarnya gini Mas, aku ketemu dia itu di tahun 2015. Sorry, saya disclaimer terlebih dahulu. Ini bukan untuk mengorek yang sekarang seperti Iya. apa. Saya cuma pengen tahu karena tadi bilangnya ada sisi traumanya kan. Iya. Ini kan sedikit itu Mas, apa mau ngasih tahu. Oke. Waktu pas masih trauma itu, aku ketemu sama dia gitu loh. 2015 berarti belum putus. Belum putus, Iya. ya, belum putus. Tapi setelah aku ketemu dia, kok kayaknya asik gitu. Cuman ada apa sih, hati tuh kok kayaknya asik nih orang gitu. Cuman hati tuh nggak ada niat untuk sama orang itu gitu. Nah ya apa ya, aku sama dia tuh ya, yang sekarang kayak lebih kembali lagi gitu loh, kepercayaan dan kenyamanan yang dulu memang betul-betul sekarang aku rasain gitu. Dulunya disakitin, dibohongin, dan kepercayaanku dikembalikan lagi oleh yang sekarang. Oke. Ya. Jadi dari banyak pelajaran kayak gini, kamu memandang cinta itu seperti apa sih sebenarnya? Cinta itu memang buta. Oke. Ya. Kenapa aku bilang gitu? Bahkan aku menyadari cinta itu juga bisa bikin apa ya, rusaknya suatu hubungan kayak teman, keluarga, ya kayak orang tua ya kan gitu ya, orang tua dengan anak, ya itu. Jadi
aku tuh nggak mau aja ya kayak orang-orang yang aku sayang merasakan cinta itu apa ya terlalu buta lah gitu, cuman itu aja. Berarti kalau orang udah jatuh cinta itu gak bisa melihat kanan kiri. Iya, walaupun ada jurang dia tetap gitu. Oke. Kan bener sih. Oke, dari kasus yang versimu itu diselingkuhi selama 8 tahun terus sampai trauma sekitar butuh untuk move on sekitar 6 tahun dan traumanya juga cukup lama juga bertahun-tahun. Apa sih pelajaran yang bisa diambil dari ceritamu ini yang juga bisa di-share kepada sahabat KTV? Sebenarnya tuh kita sebagai wanita ya jangan terlalu percaya dengan hal apa yang belum kita lihat. Pertama itu, boleh kita mendengar omongan dari luar sebelum kita yang lihat loh ya. Karena gini Mas, dari pelajaran aku yang 8 tahun, menurutku hubungan 8 tahun itu tidak tidak mudah dan tidak tidak terlalu gampang juga lah gitu. Intinya nggak gampang lah gitu. Cuman sebagai wanita tuh kalau memang pasangan kita yang dari teman ke teman omongan itu, kamu jangan pacaran sama itu, dia tuh nakal gitu, dia tuh suka selingkuh. Sebenarnya kita cuman hanya mengambil aja, mengambil omongan, tapi jangan dimasukkan ke hati sebelum kita melihat secara langsung ya, tanpa bukti kayak gitu. Ya itu, jadi buat para wanita jangan terlalu gampang percaya dengan hal apapun, baik itu omongan dari teman, sahabat, bahkan orang-orang di luar tanpa kita melihat secara langsung. Baik kalau cuman kita ya chatan, apakah laki-laki kita akan respon? Kan kayak gitu. Ya kalau cuman respon hanya sebatas teman itu wajar. Tapi kalau sudah ngejalanin kayak jalan terus sampai hal-hal yang di luar dugaan kita, ya nggak apa-apa lah. Dia menganggap laki-lakinya tuh, oh ternyata laki-laki tuh gampang ya gitu, selingkuh kan kayak gitu. Ya cuma itu aja. Sisi jurnalisnya masih ada kayaknya. Enggak Mas. Ya sahabat KTV, tapi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Mary sebenarnya itu adalah sebatas peneguhan bagi kita agar selalu memastikan sesuatu yang ingin kita ketahui sebelum kita melangkah agar kita tidak salah. Betul. Kenapa? Karena kalau kita belum memastikan secara utuh, nanti kita salah menilai sesuatu. Ya, mungkin bisa saja orang mengatakan itu salah, tapi kalau kita tidak memastikan sendiri bisa saja itu sebenarnya tidak salah gitu maksudnya. Bisa aja hanya dalam pandangan orang yang salah. Itu yang saya maksud, ternyata sisi jurnalisnya masih ada. Ya, itu sahabat KTV, terima kasih sudah menyaksikan cerita selingkuh pada episode kali ini. Dan karena ini momentum Ramadan, saya mau ucapkan selamat bagi yang menunaikan ibadah puasa. Ada lagi yang ingin disampaikan? Gak ada. Ya, saya Said Mita Hidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.